Pernahkah kamu berada di titik di mana kamu selalu berusaha jadi orang baik, kamu bantu orang, kamu jaga perasaan orang, kamu setia sama mereka, tapi kenyataannya semua kebaikan itu malah dijadikan celah oleh orang lain untuk memperlakukanmu seenaknya. Mereka datang saat butuh, lalu pergi saat kamu sendiri butuh pertolongan. Mereka tersenyum saat menerima kebaikanmu, tapi tak segan membiarkanmu menangis sendirian. Kalau kamu pernah merasakan ini, jangan kaget bila ternyata kamu adalah orang yang lahir dengan weton pon. Weton ini dikenal dengan hati yang sangat lembut, penuh kasih, dan mudah memberi. Tapi sayangnya, sifat itulah yang sering membuat mereka disakiti dan dimanfaatkan. Malam ini, mari kita kupas lebih dalam tentang makna di balik weton pon. Tentang kebaikan yang tak pernah pamrih, tapi sering tidak dihargai. Tentang hati lembut yang sering terluka, namun tetap memilih untuk memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk sedulur semua yang selalu setia bersama channel Ki Hodam Sejati. Tempat di mana kita membahas makna kehidupan, rahasia weton, dan kekuatan spiritual dalam budaya Jawa. Dan pesan-pesan dari weton kelahiran. Di sini kita tidak hanya bicara tentang ramalan, tapi juga tentang makna hidup, pelajaran batin, dan kesadaran diri. Karena setiap weton bukan sekadar tanggal lahir, tapi juga sebuah jalan spiritual yang membentuk siapa kita sebenarnya. Sebelum kita lanjut lebih dalam, kalau kamu suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan klik subscribe channel Kodam Sejati agar kamu tidak ketinggalan pembahasan menarik dan penuh makna di video-video berikutnya. Karena satu dukungan kecil dari kamu sangat berarti bagi berkembangnya channel ini. Mari mulai pembahasan ini dengan afirmasi yang sederhana tapi sangat dalam. Aku tetap menjadi orang baik meski dunia tak selalu membalas dengan kebaikan. Aku berhak bahagia, berhak dihargai, dan berhak untuk tidak dimanfaatkan. Kebaikanku bukan kelemahanku, tapi kekuatanku. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Rasakan energi ketenangan itu mengalir ke dalam dirimu. Makna weton pon dan sifat baiknya, orang yang lahir di weton pon dipercaya memiliki karakter hati yang sangat lembut. Mereka adalah sosok yang tidak suka menyakiti dan lebih memilih menanggung sakit sendiri daripada membuat orang lain terluka. Dalam ajaran Jawa, weton pon sering dikaitkan dengan sifat welas asih dan andap asor, rendah hati, tidak sombong, dan selalu berusaha membuat orang lain nyaman. Mereka punya empati yang tinggi. Kadang tanpa diminta pun, mereka akan menawarkan bantuan. Mereka juga sangat setia pada hubungan, baik itu dalam pertemanan, keluarga, maupun cinta. Mereka lebih suka memberi daripada menerima. Dan bagi mereka, melihat orang lain bahagia, itu sudah cukup membuat hatinya senang. Namun, justru karena terlalu baik inilah, pon sering menjadi sasaran empuk bagi orang-orang yang tidak tulus. Mengapa weton pon mudah dimanfaatkan? Bayangkan seseorang yang selalu terbuka, selalu percaya, dan jarang menolak. Ketika orang lain meminta bantuan, mereka jarang berkata tidak. Mereka merasa tidak enak jika menolak. Akhirnya, mereka terbiasa menjadi sandaran bagi orang lain. Tapi ketika mereka lelah, jarang ada yang benar-benar peduli. Orang dengan weton pon sering dipanggil hanya saat dibutuhkan. Diminta tolong terus tanpa diberi timbal balik. Diberi janji manis tapi jarang ditepati. Menjadi tempat curhat tapi saat mereka curhat, semua menghilang. Sakitnya, mereka jarang mengeluh. Mereka hanya diam, tersenyum,
dan berkata, "Nggak apa-apa." Padahal dalam hati ada luka yang dalam, dampak psikologis and spiritualnya. Ketika kebaikan tidak dihargai, lama-lama hati pon menjadi lelah. Bukan karena mereka ingin imbalan, tapi karena mereka merasa seolah-olah tidak dianggap penting. Secara spiritual, energi pon sangat halus. Jika terlalu sering dipakai membantu orang yang salah, orang-orang yang tidak tulus, energi ini bisa terkuras. Akibatnya, pon bisa merasa kehilangan semangat hidup, merasa sendirian, bahkan kehilangan kepercayaan pada orang lain. Di sisi lain, pon juga mudah merasa bersalah. Mereka takut dibilang egois, padahal mereka hanya butuh dihargai. Inilah mengapa pon perlu belajar menjaga batas agar kebaikan mereka tidak menjadi jalan bagi orang lain untuk menyakiti. Pesan kehidupan untuk weton pon. Ingatlah, menjadi orang baik bukan berarti kamu harus selalu mengorbankan diri sendiri. Kebaikanmu sangat berharga, dan tidak semua orang pantas menerimanya. Kamu boleh berkata tidak. Kamu boleh memilih siapa yang pantas kamu bantu. Kamu boleh melindungi dirimu sendiri tanpa merasa bersalah. Bahkan dalam ajaran Jawa, dikenal pepatah, welas tanpa wates bakal dados lara ing batin. Artinya, kasih sayang tanpa batas bisa melukai batinmu sendiri. Jadi, jangan biarkan kebaikanmu dijadikan alat untuk dipermainkan. Berhentilah memaksakan dirimu untuk orang yang hanya datang saat butuh afirmasi penguat. Diri mari ucapkan dalam hati, aku baik, tapi aku juga kuat. Aku tidak akan lagi membiarkan orang lain menginjak kebaikanku. Aku pantas mendapatkan kasih yang tulus, bukan manfaat sesaat. Ulangi afirmasi ini setiap kali kamu merasa lelah atau dimanfaatkan. Biarkan kata-kata ini menjadi tameng spiritual untuk hatimu yang lembut. Cara melindungi energi baikmu. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan pon untuk menjaga energi positif. 1. Belajar berkata tidak dengan tenang. Menolak bukan berarti jahat, justru itu bentuk menghargai diri sendiri. 2. Pilih siapa yang pantas kamu bantu. Tidak semua orang yang mendekat itu tulus. Dengarkan instingmu. 3. Sediakan waktu untuk dirimu sendiri, energi, kasih sayang juga butuh diisi ulang. Jangan habiskan semua untuk orang lain. 4. Berdoa dan meditasi ringan. Dalam spiritual Jawa, menjaga keseimbangan batin adalah kunci agar tidak mudah goyah oleh orang sekitar. Kesimpulan and pesan utama weton pon adalah lambang kebaikan hati. Kelembutan dan empati. Kamu bukan lemah. Kamu kuat. Karena hanya orang kuat yang tetap memilih baik meski sering disakiti. Tapi ingat, kebaikan tanpa batas bisa melukai dirimu sendiri. Berbuat baik itu mulia, tapi menjaga diri juga penting. Jangan biarkan siapapun memperlakukan kebaikanmu seolah itu kewajiban. Karena kamu berhak dicintai, bukan dimanfaatkan. Sahabat spiritual. Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa sering kita memberi, tapi tentang bagaimana kita belajar untuk mencintai diri sendiri sambil tetap berbagi kebaikan. Terutama bagi kamu yang lahir dengan weton pon, yang hatinya penuh kasih, lembut, dan tidak pernah tega melihat orang lain menderita. Ingatlah satu hal penting, kebaikanmu itu berharga. Kamu bukan lemah hanya karena kamu mudah menolong. Kamu bukan bodoh hanya karena kamu sering memberi. Kamu bukan salah hanya karena kamu mencintai dengan tulus. Tapi kamu akan benar-benar menjadi kuat. Ketika kamu bisa berkata cukup pada mereka yang hanya datang saat butuh, namun menghilang ketika kamu membutuhkan.
kamu akan menemukan ketenangan ketika kamu belajar bahwa melindungi diri sendiri juga bentuk cinta yang murni. Hidup ini tidak mengharuskanmu menjadi orang yang selalu bisa menyenangkan semua orang. Kadang kamu perlu berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan menyadari bahwa tidak semua orang pantas menerima kebaikanmu. Bagi Pon, menjadi baik itu seperti napas, alami, tulus, dan tanpa pamrih. Tapi sekarang saatnya kamu belajar. Tidak semua orang yang tersenyum padamu itu benar-benar tulus. Beberapa hanya datang untuk mengambil cahaya dari hatimu tanpa pernah berniat memberi sinar kembali. Karena itu, mulai sekarang, cintailah dirimu. Rawat hatimu yang lembut itu, pasang batas yang sehat, bukan tembok yang tinggi. Belajarlah berkata tidak bukan karena benci, tapi karena kamu ingin melindungi dirimu dari luka yang tidak perlu. Kebaikanmu akan bersinar lebih terang ketika kamu tahu siapa yang pantas berada dalam cahaya itu. Dan ketulusanmu akan lebih bermakna saat kamu tidak lagi membiarkan siapapun menyalahgunakannya. Sahabat spiritual, semoga dari pembahasan ini kamu belajar satu hal penting. Menjadi baik bukan berarti harus selalu dimanfaatkan. Kebaikanmu adalah kekuatan, bukan kelemahan. Kasih sayangmu adalah anugerah, bukan pintu untuk orang lain memperlakukanmu semaunya. Terima kasih telah mendengarkan dengan hati yang terbuka. Terima kasih telah menjadi jiwa yang kuat meski sering terluka. Dan terima kasih sudah tetap memilih menjadi orang baik meski dunia tak selalu mengerti. Sebelum kita berpisah, jangan lupa untuk menuliskan pengalamanmu atau pesan hatimu di kolom komentar. Siapa tahu kata-katamu bisa menjadi penguat bagi orang lain yang sedang berada dalam situasi serupa. Karena kadang satu kalimat kecil bisa menjadi penerang bagi jiwa yang sedang gelap. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, tulis pendapatmu, dan subscribe channel Kodam Sejati. Dukungan kecilmu sangat berarti untuk kami agar kami bisa terus membagikan wejangan, pesan spiritual, dan makna kehidupan dari Weton Jawa. Ingatlah, hidup bukan tentang siapa yang paling sering memberi, tapi siapa yang mampu bertahan dengan hati tulus. Kamu tidak harus sempurna, cukup jadi dirimu yang baik dan tahu kapan harus menjaga diri. Akhir kata, dari hati yang paling dalam, tetaplah jadi pribadi yang penuh cahaya. Jangan biarkan luka membuatmu gelap, dan jangan biarkan orang yang salah membuatmu berhenti menjadi baik. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, sahabat Kodam Sejati. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi langkahmu, membuka pintu rezekimu, dan menguatkan batinmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.